Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang masih akan menjadi host kamu dalam episode ke-35 kali ini. Sobat Jatim, podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai, berisikan topik-topik seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga event-event yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah Sobat Jatim, saat ini saya sedang berada di kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, dan sudah bersama saya di sini ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Muhammad Nur Nugroho. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Fandi. Iya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Pak. Wah, senyum-senyum Bapaknya berarti lagi sehat banget ini, Pak. Sehat. Alhamdulillah baik. Kali ini saya dan Pak Nunu, betul nggih? Akan ngobrolin dan mengupas terkait kondisi perekonomian Jawa Timur saat ini dan juga prediksi pertumbuhan perekonomian Jatim pasca Ibu Kota Negara Nusantara ini resmi beroperasi. Nah, Bapak mungkin boleh menyapa dulu Bapak Sobat Jatim di sana, perkenalan mungkin hobinya apa atau Bapak ini pengalaman hidupnya bagaimana seperti itu. Selamat siang Sobat Jatim semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya M. Nur Nugroho, biasa dipanggil Nunu. Saya sudah bekerja di Bank Indonesia ini udah 28 tahun. 28 tahun, wah. Ya. Sangat senior Bapak saya ini. Iya. Dan saya menangani masalah ekonomi dan moneter. Jadi mulai dari karir waktu awal masuk, itu saya pernah di perbankan, terus pernah juga di namanya Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, dan pernah di kantor cabang juga di New York. Baru awal tahun ini saya bergabung dengan Bank Indonesia Jawa Timur. Oh, berarti masih baru tahun ini ya Pak bergabung di Jawa Timur ini. Ya. Oke, baik. Sobat Jatim, ini saya sama Pak Nunu akan ngobrolin ya Pak tadi yang seputar saya obrolin di awal tadi tentang perekonomian di Jawa Timur saat ini Pak, dan juga pasca IKN nanti akan resmi beroperasi. Nah Bapak ini menurut Bapak bagaimana kondisi perekonomian Jawa Timur saat ini Pak? Kalau perekonomian Jawa Timur dari sisi kinerja bisa dibilang baik. Jadi di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Banyak sekali perang di sana sini. Terus juga ekonominya juga cenderung lesu, dan gejolak nilai tukar juga ada di mana-mana. Kita masih di Jawa Timur ini masih bisa tumbuh sekitar 4,98% di triwulan 2 2024. Ya. Nah, ini meningkat dibanding triwulan 1. Waktu itu hanya 4,81. Dan kalau dilihat secara dibanding provinsi lain di Jawa, ini kita termasuk yang tertinggi. Tertinggi ya Pak? Iya. Di Jawa atau mungkin di Indonesia Pak? Kalau di Indonesia masih ada beberapa provinsi lain yang lebih bagus. Cuman kalau dari sisi Jawa ini kita yang terbaik. Dan kalau dilihat dari pertumbuhannya tadi yang meningkat di triwulan 2, ini sesuatu yang bagus karena justru pada saat nasionalnya agak sedikit slowing. Jadi kita masih bisa tumbuh meningkat. Padahal di luar sana ya Pak ya, di luar sana ada gejolak perang, lalu nilai tukar juga lagi gejolak. Cuman di Jawa Timur ini masih malah bisa naik ya Pak dari triwulan pertama. Dari 4,81 ke 4,98, hampir 5 ya Pak ya. Iya betul. Berarti mungkin prediksi ke depan mungkin bisa 5 juga ya Pak ya. Nanti. Mudah-mudahan optimis kita. Optimis ya. Baik, dari kondisi ekonomi yang telah Bapak sampaikan bahwa di triwulan pertama ke triwulan kedua itu ada kenaikan, didominasi oleh apa Pak? Didominasi oleh sektor apa? Kalau khusus untuk triwulan 2 ini, faktor pendorong utamanya itu dari sisi ekspor. Baik. Jadi ekspor kita ini lumayan membaik, sejak awal tahun sebenarnya sudah membaik, dan di triwulan 2 ini menjadi semakin baik lagi. Dan kalau dilihat dari sisi sektoralnya, itu kita didukung oleh sektor pertanian. Nah, pada triwulan 2 ini kita lagi panen raya, dan juga ada faktor lain, jadi kelihatannya yang banyak mendorong kita bisa tumbuh lebih baik di triwulan 2. Non migas seperti ya Pak ya? Iya betul, non migasnya. Ekspor di mana aja Pak?
Kalau ekspor itu macam-macam, ada ekspor tembaga, perhiasan juga emas. Oke. Lalu dari sisi makanan minuman itu juga meningkat. Terus masih banyak produk yang lain lagi sih. Jadi pertanian itu yang terlihat banget ya Pak ya, yang Pertanian bisa, betul, ya. karena juga ada panen raya juga di Jawa Timur ini, Betul. jadi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini yang Iya, di triwulan betul. kedua ini. Oke. Untuk ini Pak, kondisi inflasinya sendiri Pak di Jawa Timur ini. Nah, inflasi ini juga membaik nih. Baik ya. Ha, Berarti masih stabil-stabil aja ini masih Pak. stabil. Oke. Gimana, Jadi Pak? bisa dibilang ini semakin trennya menurun. Jadi kalau kita lihat di triwulan 1 itu masih 2,8, itu di triwulan 2 atau akhir Juni itu sekitar 2,3, dan di Juli ini sekitar 2,13. Jadi trennya menurun. Itu sesuatu yang baik karena bisa menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang di penghasilannya tetap dan juga yang di level bawah itu. Berarti secara ringkas, secara pertumbuhan ekonomi baik, lalu secara inflasi juga masih terjaga. Masih terjaga. Seperti itu ya Pak. Baik. Untuk saat ini Pak, daerah mana saja Pak yang mendorong perekonomian Jawa Timur ini, mendorong perekonomian Jawa Timur ini naik Pak? Daerah mana saja menurut Bapak? Kalau kita lihat dari daerah pendukungnya, itu sebenarnya di Jawa Timur itu cukup merata daya dorongnya dari masing-masing daerah. Memang ada satu, Surabaya, itu yang paling dominan. Dia bisa memberikan kontribusi itu sekitar 24%. Oke, Tapi selain Surabaya itu ada Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Kediri, dan juga Malang itu kontribusinya relatif lebih merata. Jadi kita bisa bisa bangga ya, karena Jawa Timur itu kontribusinya dari seluruh daerah tuh memberikan sesuatu yang iya, untuk betul. menjaga perekonomian, juga menaikkan itu tadi ya. Betul sekali. Perekonomian itu Pak. Baik. Untuk yang inflasi tadi, kenapa inflasi trennya menurun Pak? Apa faktor pendorongnya? Kalau dari inflasi itu dari sisi barang-barang pangan, itu termasuk tadi salah satunya beras. Beras itu memang lagi panen, produksinya tinggi sehingga harganya trennya menurun. Walaupun memang ada di beberapa minggu ini ada mulai sedikit meningkat lagi, tapi secara umum itu menurun. Yang lain juga seperti cabai dan juga beberapa komoditas lainnya yang kebetulan lagi saat panen, itu juga mendukung inflasi itu bisa melandai seperti sekarang. Seperti sekarang ini. Baik, upaya pengendalian Pak inflasi melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang masih bersinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Iya, betul. Jadi dalam pengendalian inflasi ini kita nggak bisa sendiri ya. Kita harus bersinergi dengan stakeholder lain, terutama pemerintah di provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kita ada dalam kerangka kerjasama ini TPID, tim pengendali inflasi daerah. Itu kita selalu berkoordinasi, dan sejak awal tahun itu kita sudah menerapkan yang namanya Jatim Sigati. Jadi sinergi jaga inflasi. Sinergi jaga inflasi. Jadi itu salah satu program untuk menghandle itu tadi, inflasi tadi itu ya. Inflasi tadi, betul. Jadi banyak sekali programnya, tapi intinya itu yang kita jaga adalah dari sisi ketersediaan pasokan bahan pangan, dan yang kedua itu dari sisi keterjangkauan harga, lalu yang ketiga dari sisi distribusinya kita juga coba kendalikan, dan juga terakhir di sisi komunikasi. Nah, komunikasi ini penting antar instansi karena kita harus bersinergi ya. Jadi kita komunikasi antara pusat, daerah, dan juga dengan masyarakat itu selalu kita jaga. Gitu. Baik. Ini tadi kita udah ngobrolin tentang Jawa Timur nih Pak ya. Nah sekarang ini IKN nih Pak yang lagi booming, yang lagi marak dibicarakan juga tentang pemindahan ibu kota. Betul. Di Nusantara ya Pak ya. Nah sejauh ini pasca IKN diresmikan oleh pemerintah, walaupun ini masih tahap
masih dalam tahap pembangunan, Pak. Apakah ada peningkatan secara signifikan, Pak, terkait perekonomian? Kalau terkait dengan pemindahan ibu kota ini dari DKI Jakarta ke IKN ke Nusantara, itu kita mesti lihat dari ininya dulu, apa tujuannya, kenapa sih harus dipindah gitu. Yang pertama kita lihat adalah karena DKI Jakarta sendiri itu sudah overload. Jadi dari sisi penduduknya cukup padat, dan juga di situ ada muncul berbagai masalah seperti kemacetan, ada banjir, lalu ada penurunan permukaan tanah, intrusi air laut dan sebagainya. Itu sebenarnya Jakarta dalam jangka panjang mungkin tidak sustainable untuk jadi ibu kota. Oleh karena itu pemindahan ini jadi sesuatu solusi yang positif sebenarnya. Lalu dari sisi pemerataan pembangunan juga itu juga bisa ada nilai positifnya di situ. Lalu dari aspek pertahanan dan keamanan, ini strategis sekali nih. Ya, Pak, ya. Karena pindahnya itu kan jadi semakin di tengah ya ibu kota. Jadi di situ mudah-mudahan sih lebih secara ketahanan nasional itu lebih baik. Dan juga dari sisi mengurangi risiko bencana. Di Jawa itu banyak sekali gunung berapi, jadi ada bahaya erupsi, gempa, dan juga gempa itu yang vulkanik maupun yang tektonik juga, karena ada isu megatrust juga itu. Ya di lempeng Sunda ya, itu juga belum break, jadi masih ada risiko di situ. Jadi mudah-mudahan di Kalimantan memang ada gempa, cuman relatif lebih aman lah dibanding yang di Jawa. Dan Jakarta. Nah, jadi kalau melihat ini kelihatannya value added-nya tuh lebih banyak. Jadi economic value creation-nya dengan memindahkan ibu kota ini muncul lebih besar. Bahkan mungkin ini mudah-mudahan bisa mengkompensasi penurunan di Jakartanya karena statusnya yang berubah itu. Dan malah saya berpikir jangan-jangan Jakarta lebih baik gitu. Karena penduduknya lebih sedikit. Iya, jadi lebih kayak. Jadi menghilangkan kemacetan mungkin, kualitas hidup juga mungkin lebih baik gitu. Jadi sebenarnya win-win situation. Betul. Dari ini Pak, sisi prediksi ekonomi ketika IKN ini sudah benar-benar beroperasi, apakah Jawa Timur ini akan menjadi center of gravity menurut Bapak? Saya berpikir bisa. Ini potensial sekali Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat dari, misalnya kita lihat dari data input output 2016, itu di situ kelihatan hubungan antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur ya, yang jadi tempatnya Nusantara. Itu Kalimantan Timur disuplai oleh kurang lebih 17 provinsi, 50% dari provinsi yang ada ya. Dan Jawa Timur itu termasuk di 3 besar pemasok utama untuk Kalimantan Timur. Jadi di sini sebenarnya sudah terbangun. Jadi tinggal dengan adanya economic creation tadi, dengan adanya ibu kota, ini potensinya kan makin besar. Nah kita juga potensialnya bisa ikut semakin besar juga di Jawa Timur sendiri. Apalagi posisinya sekarang kalau tadinya kita kan yang ke Kaltim itu ada, yang 3 besar itu ada Jawa Barat sama DKI. Nah dengan IKN-nya pindah agak ke timur, kita lebih dekat nih jadinya. Jadi secara pasokan ke sana, terus opportunity-nya lebih besar dibanding misalnya Jawa Barat ataupun DKI gitu. Jadi di sini kita ada peluang untuk jadi lebih besar juga. Tapi dengan catatan mungkin konektivitasnya yang mungkin yang perlu. Jadi apa yang perlu disiapkan sama Jawa Timur ini Pak untuk itu? Nah, di Jawa Timur itu kan terutama untuk moda transportasi laut itu dari ada sekitar 39 trayek itu 19-nya ada di Jawa Timur. Dan itu salah satunya juga ada yang ke Kalimantan Timur. Nah, jadi kalau dari situ kita sudah punya ininya, sudah ada jalurnya.
Dan kita juga punya port yang cukup bisa menampung besar. Kita punya Tanjung Perak, ada Teluk Lamong juga. Iya. Dan itu mereka masih akan melakukan investasi lagi untuk memperluas pelabuhan. Terus kita juga punya Bandara Juanda. Ada yang baru Doho. Kediri, ya. Nah itu juga jadi salah satu inilah yang bisa mengakselerasi Jawa Timur sebagai mitra utama nanti Nusantara. Gitu. Baik Bapak, untuk ekspor Jatim Pak, ekspor Jatim ke wilayah Kalimantan Timur ya Pak ya, itu menurut Bapak bagaimana? Sejauh ini seperti apa? Kalau ke Kalimantan Timur sendiri, secara umum ya seluruh seluruh komoditi itu kita sekitar ada 16 kalau nggak salah, 16 atau 18%. Itu cukup besar. Jadi itu tadi yang masuk yang 3 besar itu. Dan untuk bahan baku, terutama untuk bahan produksi atau bahan baku untuk produksi yang lain itu bahkan lebih besar lagi sekitar 21%. Dan untuk barang konsumsi itu sekitar 26%. Jadi share-nya tuh lumayan besar Jawa Timur. Dan dengan adanya ibu kota itu kelihatannya juga akan semakin potensial semakin besar. Saya kalau misalnya baca dari beberapa pemberitaan itu, beberapa daerah sekitar tuh sudah menikmati ada peningkatan aktivitas ekonomi di sana. Betul, di Balikpapan, Samarinda, dan bahkan kemarin saya menghadiri Festival Industri Jawa Timur. Itu Pak PJ Gubernur kita, Bapak Adi Karyono. Itu dalam speech-nya menyebutkan bahwa IKN itu merupakan peluang buat kita, dan 70% dari konstruksi yang sedang dilakukan itu dipasok dari Jawa Timur. Betul. Nah itu saya dengar Pak, kemarin upacara juga bunga-bunga yang diupacarakan di IKN itu juga dari Malang katanya. Iya, itu dia. Itu contoh ya, contoh betul. Beberapa contoh bahwa Jawa Timur ini pasti meningkat juga ya Pak terkait. Kita akan ikut terangkat lah. Ikut terangkat dengan adanya IKN itu ya Pak ya. Baik, untuk ini Pak, Bank Indonesia utamanya kantor perwakilan di Jawa Timur ini, bagaimana untuk tetap caranya untuk tetap menjaga Pak dan mempertahankan stabilitas ekonomi di Jawa Timur sendiri ini supaya tetap baik dan mungkin meningkat. Kalau kita yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan adalah kita jaga inflasi. Itu tadi melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kabupaten. Melalui TPID itu kita terus upayakan upaya pengendalian inflasi. Lalu dari sisi pembangunan kita juga coba dorong. Kita banyak melakukan koordinasi sinergi juga dengan berbagai stakeholder itu untuk mendorong UMKM dan juga ekonomi syariah, karena dua ini merupakan akselerator untuk pembangunan, sumber pembangunan juga pertumbuhan juga ada di situ. Jadi itu kita coba dorong. Lalu dari sisi investasi itu kita juga coba dorong melalui beberapa forum. Kita melakukan investment forum kemarin di bulan Juli, dan nanti akan kita adakan lagi bulan Oktober ini yang lebih besar lagi. Terus dari sisi yang lain lagi adalah dari digitalisasi. Kita juga berusaha mendorong inovasi, terutama untuk menggunakan teknologi digitalisasi, termasuk di sistem pembayaran nanti. Kita sudah memperkenalkan KRIS, lalu ada KKI, Kartu Kredit Indonesia, dan juga kita melakukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Berarti tadi ada ngomongin tentang inflasi, investasi, lalu perkembangan UMKM, dan tadi terakhir digital ya Pak ya. Nah, untuk inflasi sendiri Pak, kita balik lagi nih Pak ke inflasi. Bentuk sinergi menjaga inflasi itu seperti apa contohnya Pak? Contohnya? Iya. Misalnya kemarin risiko inflasi meningkat itu kan pas hari besar ya, biasanya pas Lebaran. Nah itu
TPID itu langsung koordinasi. Kita kumpul semua, kita bagi-bagi tugas. Oke. Jadi ada yang memastikan bahwa pasokan untuk BBM, terus pasokan untuk bahan pangan itu semua dicek. Terus bahkan dari sisi penegakan hukum itu juga turun. Untuk memeriksa atau mengecek supaya tidak ada upaya penimbunan atau menahan barang lah supaya harganya naik dan mereka memperoleh keuntungan dari kenaikan harga itu. Dan juga dari sisi Bulog itu kita juga mereka membantu dari sisi pasokan, dan kita juga melakukan operasi pasar, gerakan pasar murah. Itu yang one shot gitu. Sekali-sekali kita lakukan, tapi sering di berbagai tempat, di banyak titik. Tapi kita juga melakukan pengendalian harga yang secara reguler, yaitu kita punya banyak sekali warung TPID. Kita sebutnya warung TPID. Jadi mereka beroperasi di pasar. Mereka setiap hari menjual bahan-bahan pangan strategis, dan itu dengan harga yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah atau HET. Jadi dengan demikian masyarakat bisa membeli kebutuhan pokok itu dengan harga yang sesuai. Yang tidak memberatkan gitu ya Pak? Betul sekali. Baik, berarti sejauh ini sinerginya jalan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kinerja TPID kita itu berjalan. Iya, betul. Sangat efektif ini. Sangat efektif. Tadi contohnya yang seperti tadi ada warung-warung itu juga. Itu tersebar di mana aja Pak kalau boleh tahu? Di berbagai pasar. Saya lupa persisnya, cuman tapi sudah tersebar. Sudah tersebar banyak sekali. Baik, untuk ini Pak, program-program unggulan nih kantor perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur apa saja Pak program-program unggulan? Mungkin tadi yang bisa untuk pencegahan inflasi, lalu investasi, UMKM dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Program unggulan kita ya kita sinergi dengan pemerintah untuk pengendalian inflasi melalui Jatim Sigati itu. Itu salah satunya, dan kita juga berupaya mendorong pasokan melalui pembinaan UMKM, klaster pangan, dan juga Ponpes. Itu kita banyak memberikan bantuan dalam bentuk pembinaan dan juga dalam bentuk sarana prasarana, dan juga dalam hal investasi. Itu kita punya program unggulan EJIF namanya. EJIF East Java Investment Forum. Itu bagaimana itu? Itu kita mengumpulkan proyek-proyek yang layak untuk dipromosikan ke luar negeri ataupun kepada investor domestik. Itu kita kumpulkan, kita lakukan kurasi, dan kita bahkan melakukan pendampingan supaya bisa menyusun proyek proposal yang menarik, yang layak untuk dibiayai. Nah itu selanjutnya kita membuat semacam eksibisi. Jadi kita bikin forum investasi namanya Investment Forum. Kita mengundang investor dari luar, kita juga mengundang investor domestik. Dan kita selain di situ ada pemaparan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk investasi seperti apa, stimulusnya juga disampaikan di situ. Kita juga memfasilitasi seandainya ada investor asing yang tertarik dengan proyek-proyek tertentu untuk bertemu langsung, atau kita menyebutnya one-on-one meeting. One-on-one meeting. Nah itu kita sediakan banyak sekali slotnya, banyak ruangan, dan kita bagi-bagi kayak praktek dokter. Iya. Jadi itu kapan akan diselenggarakan Pak? Yang kemarin udah kita lakukan namanya East Java Investment Dialogue. Itu di bulan Juli. Nah itu merupakan pembuka atau road to East Java Investment Forum yang akan kita lakukan 24 Oktober nanti. Oh, setelah ini berarti ya Pak ya? Iya, betul. Kita dalam persiapan sekarang. Jadi itu untuk yang investasi. Lalu untuk yang tadi Pak, yang pengembangan UMKM tadi, yang pondok pesantren itu tadi. Saya kepo itu Pak. Itu bagaimana itu yang jadi program BI?
yang kita lakukan adalah kita coba mengidentifikasi ponpes yang mempunyai produk unggulan gitu, terutama yang ada kaitannya dengan bahan pangan, karena ini erat kaitannya dengan pengendalian inflasi, masih inline dengan tugas pokok kita, jadi kita support di situ. Supportnya tuh bentuknya macam-macam, mulai dari pendampingan, capacity building, kita berikan penjelasan, penyuluhan, dan kita juga bekerja sama dengan misalnya dengan beberapa universitas yang mereka punya expertise di situ untuk pertanian. Kita minta mereka untuk menyampaikan kepada para petani itu. Kita juga fasilitasi mereka dengan berbagai sarana prasarana produksi seperti traktor, mesin penggiling padi, mesin pengering padi, dan sebagainya. Dan juga bahkan kita membangunkan semacam greenhouse gitu, tapi ini untuk komoditas cabai. Jadi mereka bisa mengembangkan cabai dengan lebih baik lah. Dan itu juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih gitu. Jadi di situ ada computerized, mereka bisa misalnya menyiram secara timely, jadi ada waktunya dan untuk memberikan pupuk dan sebagainya. Luar biasa ya Pak programnya buat teman-teman Ponpes ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, udah berjalan ini ya Pak ya. Iya, udah berjalan dan cukup lama lah. Cukup lama. Oke. Lalu ini Pak yang tadi kita ngomongin digital tadi Pak, yang kris-kris tadi itu. Oh iya. Iya, itu apa Pak bentuk contohnya itu Pak? Jadi yang kemarin itu kita kan mempromosikan supaya penggunaan kris itu meningkat. Jadi kita melakukan beberapa event untuk edukasi dan juga untuk bahkan kita kasih insentif juga, bisa mereka belanja barang-barang dengan nilai tertentu gitu. Kayak misalnya kemarin yang dalam rangka 17 Agustus, jadi kan kita ulang tahun ke-79 ya. Nah itu kita juga kerjasama dengan pariwisata, dengan misalnya dengan bis apa sih itu namanya, bis sightseeing, sightseeing city tour itu. Nah itu tarifnya 79 tapi dengan kris. Ya semacam itu. Berarti wah luar biasa tadi dari pengalihan invasi juga ada Jatim apa tadi Pak Sigati ya? Sigati dari peningkatan investasi tadi itu ada East Java Investment Forum yang akan diselenggarakan bulan Oktober nanti. Lalu dari sisi pengembangan UMKM juga ada tadi yang pondok pesantren itu tadi ya Bapak yang bisa menyiram tanaman dengan itu tadi luar biasa. Lalu di sisi digitalisasi tadi ada pengenalan kris secara itu tadi. Selain untuk pariwisata kemarin juga kita bikin kris run namanya. Kris run, lari. Iya itu lagi digandrungin sih Pak itu Pak lagi. Kita bikin ada 2 ini, ada 5K dan 10K. Iya, saya ikut. Oh ikut Mas Fandi. Iya, saya ikut kemarin. Ikut yang mana? Yang 5 atau 10? 5 Pak. Tapi sudah siap-siap oksigen sih Pak juga di belakang. Karena lama nggak lari Pak. Oh itu dari bentuk program unggulan juga kemarin itu ya, yang kris itu Pak. Betul. Baik, berarti dengan program-program BI yang sudah berjalan dengan sangat baik ini. Ada satu lagi. Ada lagi, oke, ada yang ketinggalan apa nih Pak? Kris jelajah nasional. Itu bagaimana itu? Traveling atau bagaimana? Kita bekerja sama dengan para dari universitas dan sebagainya untuk intinya menggalakkan penggunaan kris ini. Dan itu kemarin juga dilombakan dan ada beberapa pemenang yang seremoninya kita berikan pada saat kris run itu. Kemarin iya Pak. Iya. Betul. Oke, baik. Berarti dengan adanya banyaknya program-program unggulan dari Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur ini Pak, sudah berdampak baik ya Pak sejauh ini untuk masyarakat, untuk perekonomian di Jawa Timur juga. Kami berharap juga supaya perekonomian di Jawa Timur ini jauh lebih baik. Nah, apakah sudah ada prediksi Pak untuk tahun 2025? Kira-kira Jatim itu seperti apa? Kalau untuk 2024 ya, ini kita potensinya masih besar. Jadi kalau kita lihat di sisa tahun ini,
ada triwulan 3 dan triwulan 4, itu ada beberapa event yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya. Jadi pertama ada pilkada serentak, nanti di bulan November ya puncaknya. Tapi persiapannya tuh udah dari September. Nah itu pasti juga banyak sekali meningkatkan konsumsi masyarakat, dan juga ada hari besar Natal dan Tahun Baru. Itu juga event yang bisa mendorong aktivitas ekonomi. Di sisi lain dari sisi ekspor, ini juga potensinya masih besar karena beberapa negara mitra dagang kita tuh kondisinya lagi meningkat. Kita lihat di Purchasing Manager Index di beberapa negara itu masih cukup kuat, jadi kita ada harapan di situ akan semakin meningkat. Jadi secara umum itu sih, tambah lagi IKN. Pasti itu ada spillover-nya. Sehingga di 2024 ini kita perkirakan masih bisa peluangnya tumbuh lebih tinggi. Jadi potensi perekonomiannya positif ya Pak? Betul. 2025 juga demikian. Dengan pemerintahan yang baru, otomatis di situ mudah-mudahan investasi juga masuk. Terus ada program-program baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu juga bisa mendorong potensi ekonomi tumbuh lebih tinggi. Baik, Pak Nunu, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Dan sebelum saya tutup podcast kali ini, saya ingin Bapak memberikan closing statement untuk Sobat Jatim di sana Pak. Monggo, silahkan Bapak. Baik, Sobat Jatim. Jangan lupa pantunnya ya Pak. Iya. Baik Sobat Jatim, kita menghadapi tantangan dan peluang yang cukup besar. Jadi IKN ini salah satunya merupakan peluang buat kita. Jadi kita perlu untuk bersinergi, memperkuat sinergi berbagai stakeholder, baik pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas Jawa Timur melalui inovasi, kreasi, dan juga penggunaan teknologi, terutama digitalisasi. Ini semua bisa meningkatkan, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dan juga khusus untuk menangkap peluang dari IKN, itu kita perlu memperkuat konektivitas antara Jawa Timur dengan Kalimantan Timur, khususnya Nusantara. Dan kita harap tetap semangat karena peluangnya masih besar. Kita bisa lakukan bersama untuk Jawa Timur yang lebih baik. Kalau pantun ya Mas? Iya, itu pantun dong Pak. Pantun, oke. Kan tadi udah disiapin sama Bapak kan Elman. Iya, mohon cakepnya ya. Iya, cakep dong. Semuanya cakep ya, nanti cakep ya. Melaku-melaku nang Madiun. Cakep. Terus mangan nasi jotos. Cakep. Dulu-dulu ayo guyup rukun. Cakep. Gotong royong gawe Jatim jadi provinsi paling jos. Luar biasa, jos sekali Pak Nunu. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya banyak sekali mendapatkan insight baru dari jenengan terkait pertumbuhan ekonomi yang baik, lalu juga inflasi yang juga sudah stabil, dan juga bagaimana inovasi, kita harus memberikan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk supaya bisa bersaing nantinya di IKN itu. Dan banyak sekali mungkin juga Sobat Jatim pasti akan mendapatkan insight-insight yang sama seperti saya. Mudah-mudahan manfaat. Ya, amin. Baik Sobat Jatim, jika ada next episode kita akan membawakan podcast bertemakan apa, langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Kominfo MMC. Dan akhir kata, saya Yohanes Fandi, Bapak Nunu, dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.